Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kana li Muhammad ibnil Hasan malun kasirun hatta kana lahu salah sumiatin minal wikalai. Ada kisah dari seorang ulama yang tersohor pada zamannya, yaitu Muhammad bin Hasan, bahwasanya kacaritakeun beliau itu adalah orang yang saudagar konglomerat, lain konglomerat. Urama konglomerat. Beliau itu konglomerat. Sampai-sampai di sini diceritakan hatta kana lahu salah sumiati minal wikalai. Dia punya 300 orang bendahara yang tugasnya ala malihi non wikala alama lihi, yang tugasnya itu non mengatur administratif tentang keuangan seorang Muhammad bin Hasan. Bayangkan bendahara nawe 300. Urang makan bendahara hiji ge kurang wae. Ieu mah 300 bendahara nanti. Tidak mungkin kan satu bendahara itu memiliki harta sedikit, pasti saking naonna. Saking loba harta yang dimiliki oleh Muhammad bin Hasan. Tapi ketika dia memahami bahwa keunggulan atau fadhailul ilmi, fadilah ilmu, fa'anfaqhu kullahu fil ilmi, maka dia infakkan seluruh hartanya yang jumlahnya dukas tabara miliar teuing gitu. Ya kan? Ya kita katakan kalau sekarang dia memiliki kalau zaman sekarang mungkin dia memiliki 300 sekretaris atau 300 bendahara atau 300 kartu ATM. Saking naonna, saking lobana temahi eta duit di hiji jalma. 300 orang itu pasti memiliki rumah masing-masing. Dan mungkin satu orang itu untuk mengurusi satu kurs perusahaan milik Muhammad bin Hasan. Tapi ketika dia memiliki fadhailul ilmi, fa'anfaqhu kullahu fil ilmi walam yabqa lahu saubun nafisun. Dia berikan seluruh hartanya demi ilmu sampai walam yabqa lahu siyabun nafisun. Sampai tidak ada tersisa sedikit pun kecuali pakaian yang kotor, yang ditambal. Fara'a Abu Yusuf fi saubin khalqin fa arsala ilaihi siyaban nafisatan. Falam yaqbalha wala ajil lakum wa ajillan. Lalu dilihatlah keadaan seorang siapa? Seorang Muhammad bin Hasan ini, ya bayangkan seorang konglomerat gitu, tiba-tiba jatuh miskin. Lalu mungkin ada kolega bisnisnya, kolega keilmuan yaitu Abu Yusuf itu mengirimkan pakaian. Karena mungkin kasihan, dianggapnya Muhammad bin Hasan ini mungkin bangkrut. Akhirnya inisiatif seorang Abu Yusuf arsalahu siyaban nafisatan. Dia mengirimkan. Arsal itu artinya apa ya? Jadi arsal itu arsalate lamun dina kumaha konteks, kumaha siakul kalam. Kalau berbicara tentang perwakilan, tentang ini, maka Rasul itu artinya utusan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam utusan Allah. Kalau berbicara tentang kirim mengirim, maka irsal itu artinya mengirimkan. Kalau berbicara tentang lepas melepas, irsal itu artinya lepas. Contoh, Allahu Akbar ketika hudang tiruku sami Allahu liman hamidah, itu boleh sedekap, boleh irsal namanya. Irsal itu melepaskan tangan. Jadi irsal itu artinya bisa bermacam-macam. Lamun mana boga mode bahasa lain boga pasti aya ya, di HP itu ada bahasa Arabnya. Maka setel ke pengaturan bahasa Arab dina lingwinya, dina bahasana, make bahasa Arab. Maka ketika mengirim pesan atau SMS itu bahasanya irsal. Irsalur risalah, mengirimkan pesan. Jadi irsal itu bisa mengirim, bisa melepas, bisa juga utusan. Karena intinya eta kene. Intinya. Nah, Abu Yusuf ini mengirimkan pakaian kepada siapa? Kepada seorang Muhammad bin Hasan siyaban nafisatan, karena pakaian anu alquati walam yakbal, tenarima. Kenapa tidak menerima? Innama lam yakbalu wa in kana qabulul hadiah. Dia bukan tidak tahu. Dia tahu bahwa menerima hadiah hukumnya teteh kuin kakakna cicing ulah gandeng teh ucing di sarondeng.
Heureuina dina hate wae. Apa ya? Bager. Ganteng kan? Ganteng kan? Dan Rasul sendiri, Rasulullah SAW sendiri itu adalah orang yang mau menerima hadiah. Rasul mau menerima hadiah, tapi tidak mau menerima zakat. Jadi zakat menerima karena tidak mustahik zakat itu tidak ada dari golongan Bani Hashim dan dari keluarga Rasulullah, pokoknya dari Bani Muthalib. Itu tidak boleh menerima zakat, tapi boleh menerima hadiah. Dan itu salah satu ciri kerasulan Nabi, kerasulan Muhammad itu adalah salah satu cirinya beliau tidak mau menerima zakat tapi mau menerima hadiah. Berarti apapun yang dilakukan Rasulullah, wa huwa ma'udifa ilan nabi fi qaulihi wa af'alihi wa taqdirihi wa wasun natun. Apapun yang dilakukan Rasul, diucapkan Rasul, ditetapkan Rasul, maka hukumnya sunnah. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa menerima hadiah hukumnya sunnah. Tapi kenapa Muhammad bin Hasan tidak mau menerima hadiah? Bukan dia tidak tahu. Ini lebih kepada subjektivitas beliau. Apa kata beliau? Karena menurut beliau, ketika beliau menerima hadiah dari Abu Yusuf, lima ra'a fi dzalika mudillatun li nafsi. Karena kalau dia menerima hadiah, maka dia akan hina, dia akan terhina. Berarti kakak, teteh, cicing, teu dinu tahlilan, teu dinu ngaji, gak naneng wae. Nah, kakak mau bukan benda. Kakak dia gitu. Gantengnya. Teh. Jadi Muhammad bin Hasan bukan tidak tahu kalau menerima hadiah itu hukumnya sunnah. Secara umum memang menerima hadiah sunnah. Tapi kenapa beliau tidak mengamalkan itu? Padahal itu hadis Nabi. Karena lebih kepada subjektivitas dirinya, bahwa dia menganggap bahwa lima ro'a fi dzalika mudillatun nafsahu, bahwa pemberian yang menerima pemberian orang lain, dia menganggapnya itu sebuah kehinaan. Contoh ya, kalau ada pentaksisan hukum itu terkadang tergantung subjektivitas diri. Contoh, ada pertanyaan, gula haram halal? Halal, tapi tidak berlaku bagi orang yang memiliki penyakit diabetes. Penyakit diabetes yang diderita seseorang itu tidak menjadikan gula haram, tapi haram jeung saha unggul. Jeung anu boga diabetes unggul. Contoh, dahar makan makanan yang halal terus toyib, halal tuh, menang tuh. Tapi dimakan ketika siang-siang pada bulan puasa. Awas, bukan makanannya yang haram. Karena itu bukan makanannya yang haram, tapi waktu itu tidak boleh makan. Itu dalam hukum usul fikih namanya mani'. Mani itu artinya ada penghalang. Bukan dzatiyahnya yang haram, tapi karena ada mani yang mengakibatkan dia haram melakukan sesuatu. Awewe head wajib salat tuh? Salat wajib tuh? Awas. Awewe keur head salat wajib tuh? Wajib. Awas tuh. Tapi lamun pertanyaannya kieu, awewe keur head wajib salat tuh? Teu naon bedana? Yang pertama pertanyaannya apa? Perempuan head sholat wajib gak? Wajib, karena pertanyaannya perempuan head satu hukum, sholat wajib satu hukum. Sholat tetap wajib walaupun perempuan head. Tapi kalau pertanyaan dirubah, perempuan head wajib sholat gak? Hente. Jadi itu subjektivitas hukum namanya, bukan objektivitas. Objeknya tetap wajib, objeknya tetap haram, objeknya tetap sunnah, objek tetap makruh, tapi haram ketika dilakukan orang yang memiliki niat penghalang. Nah, ini pun seperti itu, kasusnya seperti ini. Bukan berarti Muhammad bin Hasan ini tidak menafikan hukum sunnah menerima apa?
hadiah. Tapi bagi subjektivitas beliau, kalau beliau menerima hadiah dari orang lain, maka akan naon? Mudillatun linafsih. Itu akan menghina dirinya sendiri. Makanya dia tidak menerima hadiah karena takut dirinya hina karena menerima hadiah dari seorang Abu Yusuf. Dan itu pun berlandaskan dalil. Apa dalilnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa lil mu'mini ayyadilla nafsahu." Maka janganlah seorang mukmin janganlah seorang mukmin menimpakan dirinya kepada perbuatan yang menghinakan diri sendiri. Karena kadar penghinaan diri itu setiap orang berbeda-beda. Contoh, di kita itu kalau megang kepala itu kan tidak sopan, itu menghina. Tapi kalau di luar negeri, tinggal pemain bola. Bedanya pemain bola luar negeri sama pemain bola Indonesia anu kamari eleh di Thailand, itu perbedaannya kan ketika mereka apa? Ketika mereka ada namanya fair play. Kalau ketika fair play, orang Indonesia mentok-mentok dia ngusap tonggong. Ngesap, nah bahasanya kan cing sabar. Wah, atung kayak 20 tahun kayak juara Indonesia. Kan gitu. Gila kan itu. Tapi kalau orang luar negeri lihat itu yang diusap kepala. Karena ini apa? Karena kebiasaan adat istiadatnya berbeda-beda. Jadi kita harus menghormati kebiasaan al-adatu muhakkamatun. Terkadang adat itu kebiasaan bisa dijadikan landasan hukum. Contoh seperti sekarang ada yang sedang viral, seorang pemuda yang sekarang jadi buronan. Itu dia berjubah, dia pakai peci, dia berjanggut, dan dia menendang ngawur-ngawurkeun sasajen nu aya di Gunung Semeru. Di sasajen orang-orang Hindu, agama-agama orang-orang Hindu itu membuat sesajen. Ya kita nggak tahu kan niat mereka apa. Nah ini ranah, itu bukan ranah kita. Itu di videokan. Ini yang jadi masalah di videokan, anu jadi viral nama. Dia memvideokan video dia sendiri sambil memungkirkan takbir, Allahu Akbar, dia buang non sakabe sesajen anu keur di Gunung Semeru. Nah itu sekarang menjadi viral dan salah satu yang melaporkan ke kepolisian adalah GP Ansor di daerah Gunung Semeru. Nah ini awas, konteks hukumnya bukan berarti kita menerima kemusyrikan, awas. Bukan berarti kita menerima kemusyrikan. Toh walaupun musyrik itu amaluna lukum. Walaupun itu musyrik, kita wajib meyakini itu musyrik. Tapi bukan berarti kita untuk menghinakan perbuatan mereka. Jadi itu adat mereka, itu ajaran mereka, itu doktrin mereka. Lakum dinukum waliyadi. Persilahkan mereka menjalani agama mereka masing-masing dan kita fokus dalam agama kita masing-masing. Kalau kita mengurusi kesalahan batur, sampai kapanpun kita tidak akan menemukan kesalahan diri. Eta rumus yang pasti benar. Rumus itu pasti benar. Ketika kita sibuk mencari kesalahan orang lain, pasti kesalahan kita akan tertutupi. Contoh ya. Ya, mana puasanya kamari bulan puasa sapoe. Mending orang batur 3 poe. Nah kan, secara tidak langsung apa? Dia mencari kesalahan orang lain untuk menutupi kesalahan diri karena dia berharap begini. Oh, leuh atuh maneh maja di tempat 3 poenya. Kan gitu. Tungtungna batur poho karena kesalahan si reja. Nah ini trik apa? Trik untuk menutupi kesalahan diri. Dia biasanya mencari kesalahan orang lain. Mending hidung untuk amun abi jeung si Akbar mah bodas. Nah, intinya kan ngomong si Akbar naon? Hidung, cuman dia mendapatkan pembenaran bahwa dia putih. Nah, ini hati-hati seperti ini. Tidak sedikit orang untuk mencari kesalahan orang lain demi menutupi kesalahan diri. Apalagi dalam masalah politik itu sering. Pemimpin pilihan mana mah kieu daripada pilihan mana kieu bagi panjang. Jadi mencari kesalahan orang lain demi menutupi kesalahan diri sendiri. Nah itu bahaya seperti itu bahaya. Nah, sibuklah mencari keburukan diri sendiri dan sibukkanlah dirimu mencari kesalahan diri sendiri dan sibuklah mencari kebaikan orang
Lain tong dibalikan. Sibuk dengan kesalahan orang lain, tapi terlena akan kesalahan diri sendiri. Maka itu sudah rumus otomatis. Itu rumus otomatis. Mun ngopi, takaran gulana sarua. Tapi ketika ngopi dengan bala-bala, jeung ngopi jeung pisang goreng itu pasti beda rasanya. Ketika geus dahar bala-bala, kopi teh pas manis nanti. Lain kopi nah, gulaan manis. Nyalahkeun we. Pas. Tapi ketika kita makan kopi, walaupun takarannya sama gulanya, kita makan sama sama goreng di pisang, maka kopi akan terasa pahit. Kenapa kopi terasa pahit? Bukan gulanya yang kurang, tapi karena kita sudah makan yang lebih manis daripada kopi. Nah, itulah gambaran sederhana tentang bagaimana kita muhasabah diri. Jadi muhasabah diri itu kan artinya dari muhasabah teh. Muhasabah teh menghisab diri sendiri. Hasibu qabla an sabu, awas, menghisab diri sendiri lain perintah agama. Perintah Allah hasibu qabla an sabu, lain nitah ngahisab ngitung kesalahan batur, lain ngitung kesalahan diri sendiri. Maka ketika kita sibuk hasibu qabla an sabu, kita sibuk menghisab diri sendiri, kita akan terlupakan dengan otomatis dengan kesalahan orang lain. Ketika kita sibuk mencari keburukan diri kita sendiri, dengan otomatis orang lain akan kelihatan baik. Dan itulah yang diharapkan dalam beragama. Jangan sampai karena lamun urang neangan kagorengan batur selamanya mencari kesalahan orang lain, selamanya kita akan ada sifat takabur bahwa kita adalah orang baik. Itu akan selamanya, itu otomatis. Itu pun sebaliknya. Kalau kita selalu mencari mengulik-ngulik kesalahan orang lain, maka selamanya kita akan terlihat baik. Kalau kita mencari kebaikan orang lain, maka selamanya kita akan terasa buruk. Orang yang merasa buruk di hadapan Allah itu lebih baik daripada orang yang merasa baik di hadapan Allah. Makanya tong nempo kesalahan batur, tempo mah kesalahan di diri. Maka yakin batur teh ketampo alus. Ya seperti kia pernah saya contohkan. Contoh lagi. Kita katakan ada seseorang yang berbuat maksiat yang sifat maksiatnya itu kecil. Contohnya. Contoh kia. Ada laki-laki ngaheot ke awewe. Itu kan maksiat kan? Maksiat. Kita sepakati. Itu masih maksiat. Aya lalaki ngaharean awewe. Tapi ketika dia sedang maksiat, kita tidak sadar. Kita lebih maksiat daripada dia. Si Reja keur ngaheotan awewe. Dasar si Reja nak kumati ngakhlakna dicari. Dah wajar we si Reja mah tukang ngaharean awewe. Sabab bla 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 bla. Dia itu seperti ini, keluarganya seperti ini, tetangganya seperti ini, negaranya seperti ini. Wah, ngapain Pika? Alam dunianya seperti ini dan sebagainya. Ujungnya kesalahan dia yang tidak seberapa karena ngaheotan awewe itu tertutupi. Terlihat besar karena dia tidak sadar kita sedang melakukan dosa yang lebih besar daripada ngaheotan awek naon teh gibah. Yakin itu gibah lebih besar dosanya daripada ngaheotan awek. Kalaupun dosa itu urusan dia dengan Allah kan gitu. Tapi kan tugas kita ayeun sok pakai dalil. Cuman kan tugas kita naon? Ulah cicing ketika nempo ka siatan. Ulah cicing itu ada aturannya. Faman ro'a mungkaron falyughayyir biadi fa illam yastati fabil lisan fa illam yastati fabil qalbi. Tidak ada fa illam yastati fabil facebooki. Kira-kira Facebook mewakili opsi yang mana? Ayat tuh. Ada enggak? Menceritakan keburukan orang lain terwakili tidak dengan 3 opsi dari Rasulullah ketika melihat kemungkaran? Tidak. Opsi Rasul pertama ketika melihat kemungkaran falyughayyir biadi. 1. Mungkin dari situ, biadi teh ku curug, ku jempol, update Facebook gitu. Tidak kan? Update Facebook, mencari kesalahan orang lain dalam Facebook, dalam dunia media sosial tidak terwakili dengan opsi yang pertama ketika paman ro'a mungkaron falyughayyir biadi. Opsi kedua, fa illam yastati, kalau kalian tidak sanggup fabil lisan, maka nasihati dia dengan lisan. Terwakili gak dengan Facebook? Tidak. Yang ketiga, kalaupun wa illam yastati fabil
qalbi wa dzalika adabul iman. Minimal ku hati, maka ku tangan, ku lisan, ku hati tidak satu pun terwakili dengan Facebook. Tapi kenapa banyak sekarang, bahkan ironisnya para tokoh agama yang berani mengatakan melihat kemungkaran harus diupdate karena Facebook. Nah ini saya tidak tahu mereka ngiaskeun ka mana. Apakah ngiaskeun karena nganasehatan kemungkaran? Apakah karena biliat tadi atau wabil qalbi, saya nggak tahu. Karena setahu saya tidak ada terwakili satupun. Dan ini yang patut kita berhati-hati. Dan tidak menutup kemungkinan pun saya berbicara seperti sedang menggibah orang lain. Ya orang ngomong kita kan ngomongkan sah. Orang kan ngomongkan sah. Kalau ngomongkan bajur pan orang teh. Saya lagi ngomongin orang yang seperti itu. Berarti saya juga gibah. Cuma bedanya saya tidak menyebut nama demi menjaga kode etik jurnalistik kayak Abdul Somad mah gitu kan. Ya, tidak seperti itu. Maka hati-hati. Karena kebenaran terkadang itu bisa direalisasikan dengan makna subjektif bukan objektif seperti itu tadi. Bukan berarti Muhammad bin Hasan itu menafikan hukum sunnahnya, Pak. Sunnahnya menerima hadiah, tapi ini lebih kepada subjektif beliau bahwa menerima hadiah bagi beliau itu adalah apa? Sebuah kehinaan. Itu namanya mani'. Keadaan diri beliau yang tidak memungkinkan beliau menerima hadiah. Dan beliau pun makin dalil laisa lil mu'mini ayyadillah nafsahu. Bukanlah orang yang mukmin kalau dia menibakeun dirina karena kahina. Nah, ya banyak kue saya. Was hati-hati lah. Maka apapun mun bisa ketika aya batur goreng ka urang doakeun mun bisa. Nah hesenya doakeun enggak teu hese ieu. Ya itulah akhlak seorang Muhammad bin Hasan ketika dia menuntut ilmu. Beda jeung urang. Cangcut karek soeh leutik jeung hayang mah meser cangcut. Celana pakai gawe, mah celana pakai damel mah kotor, sekali kumah kotor mah. Awas, tidak ada sejarahnya orang sukses itu berasal dari orang yang leha. Nah, jangan nyampah sembarangan sayang. Ambil. Nya sampah sami bae. Dek, kayangan dek. Jadi belajar naon? Belajar perih ami perah. Naon cenah? Perih ami perah. Perah teh naon? Perah teh heuh perah. Hese ngajelaseun perah teh naon? Awas, bukan kudu jadi jalma fakir tapi kudu makir. Walaupun kita harta bergelimang harta, tapi kudu makir ulah jadi jalma fakir, tapi kudu makir. Karena itulah salah satu kunci apa? Kunci untuk mendapatkan barokah ilmu. Bahagia anna fakhrul Islam wallahu a'lam. Aduh.